Perkenalkan, nama saya Kastri Segara. Saya akan menjelaskan mengenai studi kepemimpinan Michigan. Setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal mampu memimpin dirinya sendiri dan mempunyai kelebihan dibandingkan yang lainnya. Begitu pula setiap organisasi harus memiliki pemimpin. Tanpa pemimpin dan kacau, karena harus ada orang yang memerintah dan mengarahkan dalam mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Secara umum, kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan membantu terjadinya atau tercapainya tujuan tertentu. Kemudian kepemimpinan merupakan salah satu topik terpenting dalam mempelajari dan mempraktikkan manajemen. Kepemimpinan banyak mempengaruhi cara kerja dan perilaku banyak orang sehingga banyak peneliti yang tertarik untuk mempelajari tentang kepemimpinan. Kemudian, studi Michigan hampir bersama dengan Ohio State University yang juga melakukan studi mengenai kepemimpinan yang bermula terhadap karyawan administrasi di perusahaan asuransi besar. Selanjutnya, saya Megna akan menjelaskan mengenai tujuan teori Michigan. Tujuan teori studi Michigan ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kerja kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka. Lebih cenderung kepada produktivitas kerja yang menitik beratkan pada demokratis kerja, bukan pada otokratis kerja. Misalnya bentuk pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan metode kerja terkendalikan semuanya. Demokratis sendiri ada pengertiannya adalah kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan, serta mementingkan hak-hak perorangan. Sedangkan otokratis sendiri pengertiannya kekuasaan yang hanya dipegang oleh satu orang saja. Saya Brigita Alma akan melanjutkan presentasi mengenai studi kepemimpinan Michigan. Pada kesempatan yang hampir bersamaan dengan studi yang dilakukan di Ohio, juga memiliki sasaran serupa, yakni untuk mengetahui karakteristik perilaku pemimpin terhadap prestasi dan kepuasan kerja kelompok karyawan. Ada dua kepemimpinan yang dikenali pada studi ini. Yang pertama, gaya kepemimpinan berorientasi pemimpin, yakni menekankan pada penggunaan, supervise kekuasaan legitimasi dan paksaan, menempati jadwal, waktu dan penilaian prestasi yang ketat. Yang kedua, berorientasi karyawan. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, pengukuran yang sistematis dibuat berdasarkan persepsi dan sikap para pekerja. Yang pertama, memberi pengawasan dari pengawas-pengawas mereka yang bersifat terbuka dibanding yang terlalu ketat. Dalam hal ini, pemimpin perlu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, agar pemimpin juga dapat melihat dari sudut pandang bawahan. Yang kedua, menyukai sejumlah otoritas dan tanggung jawab yang ada pada pekerjaan mereka. Dalam hal ini, mereka harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah ditugaskan kepada mereka. Yang ketiga, menggunakan sebagian besar waktunya dalam pengawasan. Di dalam setiap kegiatan, perlu adanya pengawasan agar aktivitas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Yang keempat, memberikan pengawasan terbuka kepada bawahan daripada pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, pemimpin juga harus memberikan motivasi kepada bawahannya. Yang kelima, berorientasi pada pekerja daripada berorientasi pada produksi. Dibutuhkan pemimpin yang lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya, dan mampu bekerja sama. Perkenalkan, nama saya Haris Miftahul Arham. Tipe kepemimpinan yang berorientasi pada pemimpin ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin memberikan petunjuk kepada bawahan.
Jadi, pemimpin memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan apabila suatu bawahan mengalami permasalahan pada suatu hal. Yang kedua, pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan. Nah, kembali lagi ke poin pertama, pemimpin selalu mengadakan pengawasan. Karena apa? Karena untuk berjaga-jaga apabila suatu bawahan mengalami kendala atau suatu masalah. Lalu yang ketiga, pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas harus dilaksanakan sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi tugas pemimpin yaitu meyakinkan kepada bawahan agar tugas-tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya gitu. Lalu yang keempat, pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas daripada pembinaan dan pengembangan bawahan. Karena apa? Karena pembinaan dan pengembangan bawahan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, jadi pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang berorientasi ke depan dan lebih mengedepankan dan menekankan kepada pelaksanaan tugas. Perkenalkan, nama saya Rahana Putri. Di sini saya akan membahas tentang tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu yang berorientasi kepada karyawan atau bawahan. Contoh yang pertama, pemimpin lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya dan kerjasama, saling menghormati di antara sesama anggota kelompok. Jadi, pemimpin lebih memiliki hubungan baik dengan semua karyawannya sehingga tercipta kekeluargaan yang baik, saling percaya, dan saling bekerja sama antar pemimpin dan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan bersama di suatu perusahaan. Yang kedua, pemimpin lebih memberikan motivasi daripada memberikan pengawasan kepada bawahan. Jadi, pemimpin lebih memberikan motivasi, arahan, masukan, dan pelatihan untuk seluruh karyawannya, apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana caranya mereka bekerja dengan baik, dan apa yang harus mereka hasilkan dari suatu pekerjaan ini, akan membawa seluruh karyawannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan contoh pemimpin yang bijak. Karena pemimpin yang bijak tidak akan mengambil keputusan untuk perorangan atau satu sisi saja. Pemimpin akan melakukan diskusi dengan seluruh karyawannya untuk menetapkan peraturan atau kebijakan yang dari perusahaan, dan pemimpin memberikan kesempatan untuk seluruh karyawan memberikan masukan dan sarannya tentang apa yang harus mereka tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Septianugraha. Saya akan menjelaskan slide ke-14. Salah satu pendekatan yang dikenal dalam menjalankan gaya kepemimpinan ada 4 sistem manajemen. Yang pertama ada sistem otoritatif dan eksploitif. Pada sistem ini, pemimpinnya membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah para bawahannya untuk melaksanakannya. Yang kedua ada sistem otoritatif dan benevolent. Pada sistem ini, pemimpinnya tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberi bawahannya kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Yang ketiga ada sistem konsultatif. Pada sistem ini, pemimpinnya menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah hal-hal itu didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahannya. Nah, yang keempat ada sistem partisipatif. Sistem ini yang paling ideal menurut Rickert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya berjalan.